Kesadaran? Apa itu kesadaran? Apakah itu menyadari keberadaan kamu sendiri dan orang lain, merekognisi lingkungan sekitar kamu, dan bahkan pikiranmu sendiri? Bagaimana kesadaran ini bisa muncul dan apa hubungannya dengan fungsi kognitif? Semuanya berawal dari kedatangan benda luar angkasa, entah itu asteroid atau komet yang membawa asam amino atau protein kehidupan ke bumi. Para protein saling tertarik dan terikat sehingga bersama-sama mereplikasi informasi tentang diri mereka. Dengan banyaknya kombinasi informasi yang dihasilkan, akan semakin besar peluang untuk bisa bertahan hidup. Tanpa aktivitas reproduksi mereka akan punah, tidak akan berevolusi menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks, dan eksistensinya hilang ditelan waktu. Nah, atas dasar survival itu yang membuat insentif atau reward berkembang biak sangat besar. Karena kondisi lingkungan bumi berubah-ubah hampir setiap ribuan tahun sekali, maka mau tidak mau, makhluk hidup penghuni bumi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, setiap perubahan memakan tumbal nyawa, tercatat 5 kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi. Dan penyintas dari perubahan adalah kita yang memiliki spek informasi canggih dalam kode genetik, berkat latihan selama jutaan tahun. Supaya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, maka yang pertama kali berkembang adalah panca indera seperti penglihatan, pembawaan, perasa dan gerakan otot atau motorik kinestetik. Ini adalah fungsi kognitif C. Fungsi kognitif C atau extraverted sensing, penginderaan eksternal yang menghubungkan kita dengan lingkungan dunia luar yang konkret atau real, nyata tertangkap 5 panca indera kita. Kemampuan ragawi ini berkembang pesat di masa sebelum revolusi industri, di mana semua aktivitas manusia, terutama yang bernilai ekonomi tergantung pada kekuatan fisik. Makanya kan ada istilah banyak anak dengan kata lain banyak tenaga banyak rezeki. Patokan kesuksesan di masa lalu sebelum penemuan metode sains itu seberapa banyak kepemilikan energi dalam hal ini tenaga hamba sahaya, juga berapa luas wilayah yang berhasil ditaklukkan. Satria adalah mereka yang memiliki skill bertarung. Ketangkasan, kelincahan dalam masalah spasial, pendengaran, rasa dan penciuman, adalah kemampuan yang berhubungan dengan extraverted sensing atau penginderaan eksternal. Awareness atau kesadaran seperti refleks dan impuls terhadap dunia nyata yang bersifat material sangat kuat. Dalam teori fungsi kognitif Jung, terdapat 8 tipe kepribadian MBTI, yang memiliki spektrum selumayan signifikan, diantaranya ESTP, ESFP, ISTP, ISFP, ENTJ, ENFJ, INTJ dan INFJ. Fungsi kognitif yang selanjutnya mengalami perkembangan adalah C atau penginderaan internal. Populasi manusia mengalami ledakan di masa agrikultural, dan ini membutuhkan ingatan yang kuat untuk bisa mengorganisasikan atau memanage massa. Fungsi kognitif C berhubungan dengan ingatan akan instruksi, struktur, detail faktual yang memang dibutuhkan ketika jumlah manusia banyak dan tidak ada Google yang siap membantu ingatan Anda. Yuval Noah Harari dalam Sapiens menulis, esensi dari revolusi agrikultur adalah kemampuan untuk tetap menjaga banyak orang dalam kondisi keterbatasan atau kondisi buruk. Ketika peralatan pertanian dan pengetahuan terbatas sedangkan banyak kepala yang harus diberi makan, kehati-hatian dan ketelitian dalam mengingat detail fakta dan instruksi dari orang yang berpengalaman dibutuhkan supaya tidak terjadi kelaparan. Kalau extraverted sensing akan bilang, yuk kita coba, perkara nanti terserah nanti, jalani saja dulu. Maka introverted sensing akan berhati-hati. Tunggu dulu, apa yang saya akan lakukan sudah sesuai instruksi atau petunjuk ahli? Tipe kepribadian MBTI, yang memiliki C dalam 4 besar urutan fungsi kognitifnya adalah ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ, INTP, INFP, ENTP dan ENFP. Perasaan sangat kental hubungannya dengan altruisme atau kepedulian terhadap orang lain yang kita kenal maupun tidak. Extraverted feeling atau eksternalisasi perasaan adalah rasa kasih sayang terhadap orang lain yang otomatis muncul, tanpa alasan rasional, ataupun internalisasi perasaan terlebih dahulu.
Dengan kebaikan akan lahir interaksi yang harmonis antar sesama manusia atau makhluk hidup sehingga terjadi kerjasama untuk saling membantu bertahan hidup di dunia yang keras dan terus berubah. Interaksi adalah pondasi dari alam semesta, mulai dari interaksi elektron, interaksi sel syaraf, sampai interaksi antar galaksi. Oleh karena itu fungsi kognitif perasaan ini adalah fungsi mendasar yang juga ditemukan pada hewan. Kebaikan atau altruisme untuk interaksi adalah seperti kegunaan oli pada mesin. Terdapat 8 tipe kepribadian dalam MBTI yang menggunakan perasaan eksternal sebagai fungsi kognitif perasaannya, yaitu ENFJ, ESFJ, INFJ, ISFJ, ENTP, ESTP, INTP dan ISTP. Ada berbagai jenis altruisme dalam konteks fungsi kognitif Jung. Extraverted feeling atau perasaan eksternal berhubungan dengan simpati, atau mengerti apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan introverted feeling atau internalisasi perasaan berhubungan dengan empati, sesuatu yang lebih mendalam daripada simpati, karena ada proses membayangkan dan memproyeksikan perasaan orang lain seakan itu apa yang kita sendiri rasakan. Tipe kepribadian MBTI yang memiliki spektrum V yang lumayan besar dalam fungsi kognitifnya antara lain, INFP, ISFP, ENFP, ESFP, INTJ, ISTJ, ENTJ dan ESTJ. Esensinya, kebaikan atau altruisme sama seperti fungsi kognitif yang lain, yaitu membantu makhluk hidup untuk bisa melipat gandakan jumlahnya, sehingga memperbesar peluang bertahan hidup dan berevolusi ke bentuk yang ideal. Carl Sagan pernah bilang, untuk makhluk lemah seperti kita, luasnya alam semesta hanya bisa ditanggung melalui cinta. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa interaksi dengan dunia nyata adalah pondasi kehidupan, bahkan orang introvert sekalipun punya dorongan alami untuk berinteraksi melalui dunia maya. Dengan berinteraksi kita mampu mengetahui keterjangkauan kemampuan kita, yaitu cara-cara yang berguna untuk berinteraksi dengan realitas. Cara, atau bagaimana supaya sesuatu itu berguna, adalah extraverted thinking atau logika eksternal. Jika pada konteks perasaan eksternal, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, maka pada konteks logika eksternal kurang lebih sama, sebaik-baiknya individu adalah yang memiliki fungsi dan mampu mengaplikasikan logikanya. Logika eksternal dalam MBTI dimiliki oleh ENTJ, ESTJ, INTJ, ISTJ, ENFP, ESFP, INFP, dan ISFP. Keterjangkauan kemampuan objek dalam suatu konteks tidak dapat diketahui sampai diturunkan, linear dengan matematika atau logika internal bahwa suatu persamaan tidak diketahui kebenarannya sampai diuji. Introverted thinking atau logika internal tidak butuh pembuktian dalam bentuk kebermanfaatan atau fungsionalitas suatu objek. Pengujian validitas T cukup ditinjau dari koherensi dan konsistensi data. Ada beberapa tipe kepribadian MBTI yang signifikan menggunakan logika internal yaitu INTP, ISTP, ENTP, ESTP, INFJ, ISFJ, ENFJ dan ESFJ. Memori episodik memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk merekognisi apa yang mungkin telah diabaikan. Ini berbeda dengan memori prosedural atau introverted sensing, internalisasi indrawi yang kembali ke masa lalu untuk mengingat secara spesifik dan mendetail suatu impresi indrawi dari peristiwa. Melihat kembali ke masa lalu adalah mekanisme yang sama dengan melihat jauh ke masa depan. Keduanya mengarah pada kemungkinan menghasilkan realitas kontrafaktual, atau realitas yang berbeda dengan fakta. Sebuah keterjangkauan atau daya jangkau didefinisikan dalam kaitannya dengan subjek dan konteks di mana ia digunakan. Memori episodik mengingatkan salah satu objek dalam konteks. Tetapi untuk melihat keterjangkauan baru, seseorang harus memadukan keterjangkauan yang ditemukan sebelumnya menjadi yang baru. Ini semacam pembuatan analogi, dan itulah intuisi, menggabungkan konsep lama dan menghasilkan konsep baru. Jadi intuisi itu bukan tentang seberapa banyak kamu mengingat fakta, atau sekedar menguji atau menganalisa validitas suatu premis yang diketahui dengan jelas, konkret, deskriptif dan pasti, tetapi adalah sensitivitas terhadap analogi yang abstrak.
Setiap karakter dalam MBTI pasti memiliki fungsi kognitif intuisi. Intuisi membantu kita untuk mengkorelasikan pengalaman dan informasi, sehingga mampu memahami dunia dan kehidupan yang kita hadapi. Hanya saja, tipe kepribadian intuitif, yang artinya fungsi kognitif intuisinya, berada di urutan pertama atau kedua adalah INTJ, INFJ, ENTP, ENFP, ENTJ, ENFJ, INTP dan INFP.